Shalom. Sebelum kita memulai kebaktian nuansa muda pada hari ini, aku ingin mengundang Damar untuk membacakan pengumuman. Halo, shalom teman-teman. Jadi ada sedikit pengumuman di KNM kali ini. Yang pertama, mungkin kalian sudah tahu sendiri karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang masih tidak jelas seperti apa. Jadi untuk waktu yang kita tidak bisa tentukan, KNM masih akan KNN at home ataupun KNN online. Terus juga ada satu lagi untuk teman-teman yang mungkin rindu untuk melayani di KNM, mungkin menjadi pemusik, atau menjadi WL, atau mungkin jadi singer juga, bisa menghubungi tim KNM atau mungkin bisa menghubungi Anya, Bagas, Maria, ataupun saya sendiri, Damar. Lalu ada informasi tambahan juga dari teman kita Ririn yang dari KPR Berbagi, dan kira-kira mau infoin apa, kita langsung oper aja untuk teman kita Ririn. Thank you Damar. Shalom jemaat dan teman-teman terkasih. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa KPR Berbagi sudah berjalan dari 31 Maret sampai dengan 2 April kemarin. Saya di sini mewakili KPR Berbagi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan jemaat semua yang sudah berdonasi. Dan karena dukungan dari kalian semua, KPR Berbagi bisa mencapai target donasi yang sudah direncanakan. Dan donasi tersebut juga sudah kami semua belanjakan berupa sembako yang juga sudah disebarkan kepada jemaat-jemaat yang dituju. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, salam KPR Berbagi. Terima kasih Damar dan Ririn untuk pengumumannya. Baiklah, sekarang kita akan membuka kebaktian pada hari ini dengan votum dan salam yang akan dibawakan oleh Pendeta Arya Triudanto. Sahabat muda, mari kita mulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Aku mempersilakan teman-teman untuk mempersiapkan hati dan diri dalam waktu teduh pribadi. Semoga pada hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dekat dengan hati kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Mari sama-sama kita buka hati untuk berproses dan berubah, agar semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Jadi Sepertimu. Takkan meninggalkan.
lagu ini dari awal. Bapa kau setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Ya Bapa, walaupun hari ini raga kami tidak dapat bersama-sama, namun kami ingin bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja. Senang sekali hari ini aku bisa menyapa teman-teman lewat kebaktian Nuansa Muda. Baik, supaya lebih bersemangat, aku ingin mengajak teman-teman untuk menyapa orang yang ada di sebelah kanan dan kiri teman-teman. Atau kalau teman-teman sedang sendirian, teman-teman bisa menyapa sahabat atau keluarga lewat media sosial maupun chat. Katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pasti mereka akan jadi lebih bersemangat nih, seperti hari ini teman-teman juga bersemangat untuk hadir di kebaktian Nuansa Muda. Baiklah, berbicara tentang sahabat, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu buah pujian tentang bagaimana Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat sejati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, I am a friend of God. Mungkin yang bisa tepuk tangan boleh kali ini tepuk tangan ya. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of
ulang lagu ini sama-sama dari awal ya. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Katakan God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sekali lagi kita mau katakan God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Aku ingin mengajak teman-teman untuk membuka berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sekarang, mari kita buka petunjuk hidup baru kita dari Roma 6 ayat 8 sampai 11. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. Roma 6 ayat 8 sampai 11. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang baru saja kita baca mengingatkan kita tentang bagaimana kebangkitan Kristus yang kita peringati dalam masa Paskah ini seharusnya menjadi momentum kita sebagai anak-anak yang telah ditebus dengan darah Kristus untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup bagi Allah. Kita bisa melihat contoh orang yang hidup bagi Allah dalam kehidupan jemaat mula-mula.
Orang Kristen mula-mula tidak hanya berkumpul bersama dan beribadah bersama. Mereka berkumpul, bersekutu sehati dan sejiwa sebagai saudara dalam Kristus. Hubungan mereka masuk ke dalam level hati dan level jiwa, bukan hanya secara fisik. Mereka menganggap bahwa saudaranya merupakan bagian dari hidup mereka. Hal ini membuat mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri, tetapi dalam kasih yang tulus, memikirkan kepentingan saudara yang lain yang membutuhkan pertolongan. What's Mine is Yours merupakan tema kebaktian nuansa muda yang mengajak kita untuk memberitakan kabar kebangkitan Kristus dengan cara berbagi kepada sesama. What's mine is yours. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Kita bisa melihat salah satu implementasi dari filosofi what's mine is yours melalui konsep paid forward. Pay yang berarti membayar dan forward yang berarti meneruskan. Kita membayar suatu kebaikan yang kita terima dengan kita berbagi kebaikan kepada orang lain. Jauh lebih dalam lagi, kita akan dengarkan lewat firman yang pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Arya Triyudanto. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu buah lagu. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan.
Coba kita mau katakan yang berkenan padamu. Yang berkenan padamu. Sebelum kita membaca dan mendengarkan suara Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu, sehingga kami sahabat-sahabat muda bisa fokus terarah pada suara-Mu, dan kami dapat merenungkan sabda-Mu, dan kami digerakkan untuk dapat melakukannya. Berfirmanlah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, teman-teman, melalui bagian Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai 37. Diberi judul Cara Hidup Jemaat. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berbahagialah kepada setiap kita yang terus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan sukacita dan terus semangat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah untuk sahabat muda GKJ Nehemia. Kiranya kebangkitan Kristus menjadikan hidup kita semangat dan berani untuk menjalani hari-hari ke depan. Bicara tentang Paskah, maka kita pasti juga akan bicara tentang memberi. Karena Paskah merupakan peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi keselamatan kepada kita dengan cara Ia bangkit. Pengakuan iman rasuli, masih ingat? Disalibkan, mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberi dirinya disalib, mati, Ia bahkan rela turun ke kerajaan maut, mengalahkan maut. Dan pada hari Paskah, hari yang ketiga, Ia menang, Ia bangkit dari kuasa maut. Semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus untuk saya dan para sahabat. Ia memberi cinta. Ia memberi keselamatan. Lalu gimana dengan kita nih teman-teman? Tuhan Yesus sudah begitu baik. Ia sudah memberi dirinya habis-habisan kepada kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam merespon pemberiannya itu? Dari tema hari ini, dari tema firman Tuhan yang kita renungkan di minggu yang indah saat ini, kita mau belajar tentang memberi. What's yours, it's mine.
Konon katanya para sahabat ada 5 jenis tertawa, dari kelas yang paling rendah sampai kelas yang paling tinggi. Tertawa yang paling rendah adalah tertawa-tawa sendiri. Nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada hujan, nggak ada topan. Dia tertawa-tawa sendiri, tertawa, nggak ada tujuan. Itu yang paling rendah. Naik sedikit, tertawa kelas rendah. Ini nggak bagus teman-teman. Menertawakan penderitaan orang lain. Ini sungguh nggak baik. Jangan dilakukan. Teman kita dapat masalah, kita malah tertawa. Sahabat kita, saudara kita mendapat cobaan, pergumulan, tantangan hidup. Kita tertawa seolah-olah kita hendak mengatakan, rasakan kamu, syukurin kamu, emang enak, dan lain sebagainya. Apalagi orang itu adalah orang yang pernah menyakiti kita. Ketika mereka jatuh, ketika ia jatuh, kita balas dengan tertawa di atas penderitaannya. Ini nggak baik ya, para sahabat. Jangan dilakukan. Naik lagi teman-teman, kelas sedang, kelas menengah, kelas lumayan. Ini jenis tertawa yang beraroma lucu, beraroma jenaka. Kita nonton stand up komedi, kita tertawa. Kita baca meme yang lucu, kita tertawa. Dengar jokes banyolan yang garing dari teman-teman, ya kita sedikit tertawa lah ya untuk menghargai mereka. Ini tertawa kelas menengah, kelas sedang. Naik lagi teman-teman. Kelas tinggi. Ini kelas bijaksana. Di kelas ini, saya dan para sahabat berani untuk menertawakan diri sendiri. Berani menertawakan kecerobohan kita. Berani menertawakan kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Introspeksi. Kelas tinggi, kelas bijaksana. Dan yang paling akhir teman-teman, paling tinggi adalah kelas yang luar biasa. Di mana kita bahagia, kita tertawa oleh karena pemberian kita mampu membuat orang lain bahagia. Ketika ada orang lain bersuka cita karena telah menerima pemberian kebaikan dari kita, maka otomatis diri kita pun akan mengalami sukacita. Inilah yang namanya joy of giving. Pemberian yang penuh dengan sukacita. Ada sebuah video animasi pendek yang menolong kita untuk mendalami apa artinya memberi. Yuk kita saksikan bareng-bareng.
Pesan apa yang sahabat-sahabat muda tangkap dari video pendek barusan? Yang tadinya cuek, gak mau memberi diri, gak mau memberi waktu, tangannya gak mau dipakai untuk menolong orang lain. Bahkan senyuman pun gak mau diberikan kepada orang lain. Tetapi ketika orang itu merasakan arti memberi, ternyata dirinya gak mau berhenti untuk terus memberi. Joy of giving, memberi itu membahagiakan, penuh dengan sukacita. Ini poin yang pertama, teman-teman. Kenapa sih jemaat mula-mula pada bacaan kita mau berbagi? Oleh karena mereka sudah mendapat pemberian lebih dulu dari Allah. Mereka sudah dilimpahi kasih Allah, sehingga dengan kasih Allah itulah mereka tidak berhenti untuk berbagi. Perhatikan ayatnya yang ke-33 dari bacaan firman Tuhan tadi. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan para sahabat, ketika rasul-rasul memberitakan tentang kebangkitan Kristus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, jemaat mula-mula merasakan dan mengalami spirit kebangkitan. Jemaat mula-mula seperti dihujani, dicurahkan kasih dari Tuhan Yesus. Dan mereka dengan cinta, dengan kasih mau berbagi kepada yang lain. Ketika kita berbagi, sesungguhnya kita sedang merespon kasih Tuhan yang telah lebih dulu tercurah kepada kita. Para sahabat muda, kita pasti tahu sosok yang bernama Mother Teresa atau Bunda Teresa. Ia pernah mendapatkan Nobel Perdamaian di tahun 1979. Bunda Teresa adalah sosok yang luar biasa dalam pelayanan. Ia datangi orang-orang miskin, orang-orang yang terluka, orang-orang sakit. Ia doakan, ia dampingi, yatim piatu, ia kemudian kunjungi. Dan orang-orang yang menderita tersisihkan, ia kemudian juga tolong, ia bantu dengan cinta kasih. Namun di tengah-tengah pelayanannya yang sangat luar biasa itu, ia punya pengalaman indah. Bagaimana pengalaman spiritualnya dibentuk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ia menjadi pelayan yang luar biasa, Bunda Teresa pernah mengalami ragu-ragu, keraguan akan pelayanannya. Untuk apa aku melayani? Buat apa aku memberi waktu dan cinta? Mengapa aku diutus Tuhan di tempat yang penuh dengan luka dan tangisan? Mengapa aku harus memperhatikan mereka semua? Bahkan dalam permenungannya itu, Bunda Teresa beberapa kali sakit oleh karena membayangkan betapa keras medan pelayanan yang ia jalani setiap waktu. Nah, suatu hari nih para sahabat, ia memasuki sebuah gereja yang kotor dan tak terurus. Di situ ia melihat ada Yesus yang tersalib. Bunda Teresa kemudian bersimpuh dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maafkan aku. Aku sudah capek, aku sudah lelah melayani, aku tidak kuat untuk memberi. Tolonglah ya Bapa, berikanlah jawaban atas permohonan ini. Aku sudah capek dan aku mau berhenti melayani. Dalam keheningannya itu, dalam doanya itu, Bunda Teresa seperti mendapat
jawaban dari Tuhan. Ia memandang salib Yesus dan seolah-olah Yesus yang tersalib itu meneteskan air mata. Dan kemudian dalam penglihatannya itu seolah-olah Yesus berkata kepada Bunda Teresa, "Aku tersalib di sini untuk kamu. Mengapa kamu tidak mau melayani aku? Aku haus. Layanilah aku." Ungkapan Tuhan Yesus inilah yang kemudian mengubah hidup Bunda Teresa. Api semangat untuk memberi dan melayani Tuhan menjadi menyala terang. Dan di situ kemudian ada satu kutipan yang menarik dari Bunda Teresa yang menginspirasi kita. Ia berkata, "One thing that I ask of you, never be afraid of giving. There is a deep joy in giving, since what we receive is much more than what we give." Jangan takut memberi, karena ketika kita memberi itu tanda kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Kita bisa bernafas, pemberian Tuhan teman-teman. Kita bisa smile, bisa senyum. Ini berkat dari Tuhan. Tangan masih bisa bergerak. Kaki kita masih bisa melangkah. Bibir masih bisa berucap, masih bisa melantunkan puji-pujian. Tubuh kita masih bisa bergerak. Semua ini pemberian Tuhan. Oleh karenanya di poin yang pertama ini mari kita pakai seluruh panca indera kita. Dari atas sampai bawah. Kita persembahkan pada Tuhan. Dan mari kita layani sesama. Kita berikan kepada sesama. Yang pertama, kita memberi oleh karena Kristus telah memberi lebih dulu kepada saya dan para sahabat. Yang kedua, ini menarik. Sadar nggak sadar, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, ternyata apa yang kita lakukan bisa menular. Ada efek lanjutannya. Jemaat mula-mula bisa bertumbuh begitu pesat karena hidup mereka jadi Alkitab yang terbuka. Mereka berkumpul dari rumah ke rumah, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, berbagi roti, mendengarkan suara Tuhan, saling sharing, saling berbagi dari rumah ke rumah. Semua pemandangan ini kemudian membuat orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Untuk lebih jelas bagaimana pemberian itu menular, ada sebuah iklan Coca-Cola yang bagus banget untuk kita lihat bersama.
Indah ya teman-teman. Memberi itu ternyata menular. Memberi itu seperti bola salju yang terus bergulir. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memberi. Sekecil apapun pemberian teman-teman, sekecil apapun pemberian para sahabat akan sangat berarti bagi orang lain. Teruslah jadi berkat bagi banyak orang, apalagi masih di masa-masa pandemi saat ini. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Karena kebaikan teman-teman, kebaikan para sahabat, pemberian sahabat akan sangat berguna, bermanfaat, berarti bisa menular pada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Arya Triyudanto untuk firman-Nya pada hari ini yang selalu mengingatkan kita untuk berbagi kepada sesama sebagai bentuk pelayanan kita. Baik, berbicara mengenai berbagi, aku ingin sharing mengenai program yang sudah dijalankan oleh Komisi Pemuda Remaja GKJ Nehemia, terkhususnya pada masa pasca ini. Sebenarnya program ini sudah lama ada, udah Throwback Thursday lah, udah Throwback Thursday, Triple Throwback. Nama programnya adalah KPR Berbagi. Kalau dari namanya KPR Berbagi. Jadi program ini adalah program di mana Komisi Pemuda Remaja berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kalau untuk masa sekarang ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Di komunitas GKJ Nehemia sendiri terdapat 97 keluarga yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, disitulah program KPR Berbagi hadir. Jadi KPR Berbagi itu memberikan sembako sebagai bentuk kasih dan pelayanan KPR untuk komunitas di sekitarnya, seperti itu. Keren banget kan? Nah, coba teman-teman mungkin bisa abis selesai kebaktian ini mungkin bisa langsung berpikir, apa ya mungkin yang bisa aku kasih buat orang-orang yang ada di sekitar aku, gitu teman-teman. Sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang akan ditampilkan. Untuk mengiringi rasa syukur kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah damai dan cemerlang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah persembahan kami, berkati dan kuduskan, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hari ini kami juga ingin bersyafaat bersama. Bapa, kami mengucap syukur atas berlangsungnya kebaktian nuansa muda pada hari ini, dan untuk firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin berdoa untuk Pendeta Arya. Tuhan berkati pelayanan dan kehidupan serta keluarga Pendeta Arya. Bapa, kami teringat akan kejadian terorisme yang baru saja menimpa saudara kami di Gereja Katedral Makassar. Ya Bapa, kami mohon berikan kedamaian antar umat beragama dan golongan masyarakat. Kiranya kasih setia-Mu meluluh lantakan kebencian yang menjadi akar dari setiap perpecahan. Setahun lebih kami bertarung melawan COVID-19.
Bapa, kami berdoa agar COVID-19 dapat berakhir. Saudara-saudara kami yang berjuang melawan COVID-19 dapat segera dipulihkan, dan aksi pemutusan rantai penyebaran COVID dapat berjalan dengan baik. Berikan kami selalu kesehatan, dan jauhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Kami teringat akan saudara seiman kami ya Bapa. Kami ingin berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga, yang berjuang melawan sakit penyakit, yang undur imannya. Bapa, tilik dan buka hati mereka satu persatu. Menjalani kehidupan di masa-masa sulit seperti ini bukanlah hal yang mudah. Dan kami ingin membawa saudara-saudara kami yang harus berjuang untuk menjalani pendidikan secara daring, sahabat-sahabat kami yang sedang mencari pekerjaan dan dalam pekerjaan mereka, maupun saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Kami mau membawa mereka satu persatu di dalam doa ini. Bapa, kami ingin berdoa untuk gereja kami tercinta, GKJ Nehemia. Bapa, berkati setiap pelayan-pelayanan-Mu di GKJ Nehemia, untuk setiap program-program yang sedang berjalan, PSP2, komisi dan bebadan, untuk para pelayan-Mu yang senantiasa mencurahkan hati dan pikiran untuk menghasilkan ibadah daring yang bermutu. Bapa, kami ingin membawa nama mereka satu persatu dalam doa kami. Untuk komisi yang kami cintai, Komisi Pemuda Remaja, Bapa, berkatilah pelayan-pelayan muda-Mu ini. Berikanlah mereka selalu hati yang mau melayani. Biarlah mereka selalu mengingat bahwa dalam pelayanan hanya nama-Mu yang boleh ditinggikan. Bapa, tutup bungkus setiap kegiatan Komisi Pemuda Remaja dengan kuasa darah-Mu. Semoga setiap program yang dijalankan dapat menjadi perpanjangan tangan agar orang lain dapat merasakan kasih-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan waktu, mari kita nyatakan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara dan sahabatku, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup, dan nanti di akhir saya akan layangkan berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih telah ada di penghujung ibadah saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji, memuliakan, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Kini kami siap diutus untuk berbagi, karena memang semangat Paskah adalah semangat untuk berbagi dan memberi. Utuslah kami, dan kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh.
Sebelum kita menutup kebaktian pada hari ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama mengangkat pujian. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Komisi Selamat hari Pemuda Minggu. Remaja mengucapkan Selamat hari Selamat Minggu Hari teman-teman. Minggu.